Desi menatap layar ponselnya yang retak. Notifikasi dari aplikasi dompet digital terus muncul. Saldo kamu tidak cukup untuk transaksi ini. Sudah 3 hari ia bolak-balik ke minimarket, berharap ada lowongan kembali. Tapi jawabannya selalu sama. Maaf, belum buka penerimaan lagi. Gadis 23 tahun itu duduk di sudut warung kopi kecil dekat kontrakannya. Tangannya memegang bon rumah sakit yang belum sempat dibayar. Matanya sembab karena semalam tidak tidur, memikirkan biaya operasi ibunya yang harus segera dilakukan. Sementara itu, sang adik, Aldi, masih kelas 11 SMA dan tak tahu apa-apa tentang kesulitan mereka. Dulu, hidup mereka tidak sekacau ini. Ayah Desi dulunya seorang teknisi listrik yang cukup dipercaya di kampung. Namun, kecelakaan kerja merenggut nyawanya 2 tahun lalu. Sejak itu, tanggung jawab jatuh ke pundak Desi sebagai anak sulung. Ia bekerja serabutan, sempat jadi penjaga stand di mall, lalu kasir di minimarket, hingga akhirnya diberhentikan karena tempatnya tutup permanen. Desi bukan gadis lemah. Ia tipe perempuan yang mencoba segala cara untuk bertahan. Tapi ketika ibunya divonis harus operasi kista ovarium dalam 2 minggu, Desi mulai kehabisan pilihan. Total biaya operasi dan rawat inap mencapai 22 juta rupiah. Separuhnya bisa dicicil, kata pihak rumah sakit. Tapi setidaknya 10 juta harus tersedia minggu depan. Desi hanya punya sisa 318.000 rupiah. Setelah keluar dari warung, Desi berjalan menyusuri gang sempit yang basah karena hujan semalam. Di dalam hati, ia terus memutar-mutar satu nama yang tadi pagi muncul di pesan WhatsApp-nya. Tari. Tari adalah teman lamanya semasa sekolah kejuruan. Mereka berdua dulu sama-sama aktif di organisasi. Sama-sama punya cita-cita mandiri tanpa merepotkan orang tua. Tapi 2 tahun terakhir, Desi melihat perubahan drastis dari Tari. Ia mulai tampil glamor di media sosial, sering check-in di hotel bintang 5, dan mengenakan barang-barang bermerek. Awalnya Desi pikir Tari kerja di startup atau jadi selebgram. Tapi suatu malam, Tari mengaku sesuatu yang mengejutkan. Dia bekerja sebagai teman pria, istilah halus dari wanita panggilan kelas atas. Gue pilih jalan ini karena kepepet. Des. Sama kayak lo sekarang, tulis Tari dalam chat terakhirnya. Desi awalnya menghapus pesan itu. Tapi hari ini, ia kembali membuka percakapan tersebut. Jari-jarinya gemetar saat mengetik balasan. Tar, gue bisa ketemu lo sekarang. Tidak butuh lama. Tari langsung membalas dan memberi alamat apartemennya di Bilangan, Jakarta Selatan. Desi menatap layar ponselnya lama. Ia tahu sekali apa arti pertemuan itu. Bukan ngobrol basa-basi. Tari pasti tahu. Desi sudah di titik tak tahan. Sore itu, Desi naik KRL dan melanjutkan dengan ojek online. Ia turun di sebuah apartemen mewah yang menjulang seperti menara peradaban. Langkahnya ragu saat memasuki lobi. Ia hanya mengenakan sweater lama dan celana jeans lusuh. Tapi satpam tidak menghentikannya, karena Tari sudah menitipkan nama Desi di meja resepsionis. Tari menyambutnya dengan senyum lebar. Penampilannya kontras sekali dengan terakhir kali mereka bertemu. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya penuh riasan natural tapi tegas, dan tubuhnya dibalut dress mahal berwarna krem. Desi masuk dan langsung duduk di sofa. Des, kalau lo kesini cuma mau ngeluh, gue ngerti. Tapi kalau lo kesini buat minta tolong juga ngerti cara kerja gue sekarang. Ucap Tari langsung ke intinya. Desi menunduk. Gue tahu lo orang baik. Gue tahu lo nggak gampang nyerah. Tapi kadang hidup tuh maksa kita buat lewatin batas. Dan kadang, batas itu nggak seburuk yang kita kira. Desi tidak menjawab. Ia hanya menatap jendela yang memperlihatkan siluet gedung-gedung tinggi. Ia mencoba menahan air mata yang hendak jatuh. Tari menyerahkan selembar kartu nama ke meja. Di atasnya tertulis, Klien, Daniel One Night.
10 juta rupiah. No request. No touch if not comfortable. Only company. Dia ini klien gue dulu. Des. Baik orangnya. Nggak aneh-aneh. Lo cuma nemenin dia makan malam, ngobrol, lalu balik ke kamar hotel. Lo nggak harus ngapa-ngapain. Tapi ya, lo harus siap mental. Desi menggenggam kartu itu. Gue butuh uang itu. Tar. Buat operasi ibu gue. Tari mengangguk. Gue ngerti. Makanya gue tawarin yang paling aman dulu. Tapi lo harus tahu, begitu lo masuk ke dunia ini, susah keluar. Pukul 8 malam, Desi berdiri di depan sebuah hotel bintang 5. Tangan kirinya memegang clutch pinjaman dari Tari. Ia mengenakan dress hitam sederhana, rambut digerai natural, dan bibir diberi sedikit warna. Tidak menor, tapi cukup untuk tampak dewasa. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Takut, malu, geli, tapi juga pasrah. Saat petugas mengantar ke lantai 21, Desi merasa jantungnya berdegup kencang. Koridor panjang itu seolah jadi lorong menuju takdir yang tak bisa ia hindari. Di depan pintu kamar 2107, ia berdiri sejenak, lalu mengetuk pelan. Pintu terbuka. Seorang pria paruh baya muncul, mengenakan kemeja rapi dan senyum tipis. "Kamu Desi?" Desi mengangguk. "Iya, Pak." "Masuklah." Desi melangkah masuk ke kamar hotel dengan pelan. Kamar 2107 itu luas, tenang, dan pencahayaannya redup. Bukan gelap menyeramkan, tapi remang-remang elegan seperti yang sering ia lihat di drama televisi. Aroma harum dari diffuser ruangan langsung menyeruak ke hidungnya. Wanginya seperti perpaduan kayu manis dan vanila. Di dalam, pria parubaya yang menyambutnya tadi sudah duduk di kursi kayu dekat jendela. Usianya sekitar akhir 40-an. Wajahnya bersih, berkulit coklat terang, rapi, dengan tatapan yang sulit ditebak. Bukan tipe pria yang tampak penuh nafsu atau haus kekuasaan, tapi juga bukan yang bisa dianggap biasa. Desi berdiri mematung di dekat pintu. "Sini, duduk saja," ujar pria itu pelan. Desi melangkah pelan dan duduk di ujung sofa, menjaga jarak. Tangannya mengepal di atas lutut, tak berani menatap langsung ke arah pria itu. "Kamu gugup?" tanyanya. Desi mengangguk sedikit, tanpa suara. "Aku bisa mengerti. Dunia ini tidak mudah, apalagi untuk perempuan sepertimu." Desi mengerutkan kening. Pria ini terdengar sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Ia pikir akan langsung ditarik atau digoda. Tapi sejauh ini, belum ada nada menjurus yang keluar dari mulut pria itu. Bahkan ia tidak mengenalkan diri. "Saya Daniel," ujarnya kemudian, seolah membaca isi kepala Desi. "Kamu tidak perlu menjawab apapun yang kamu tidak mau jawab malam ini." Desi tetap diam, hanya melirik ke arah gelas yang ada di meja. Di atasnya ada air mineral dingin dan sepotong kue kecil di piring. Ia tidak menyentuhnya. Daniel berdiri, berjalan ke arah minibar, dan menuangkan air putih ke dalam gelas lain. Ia berjalan mendekat, meletakkan gelas itu di meja depan Desi. "Tenang saja, tidak ada apa-apa di dalamnya. Cuma air putih biasa." Desi mulai merasa aneh. Semakin lama berada di ruangan itu, semakin bingung ia dibuat oleh pria bernama Daniel ini. Semua di luar ekspektasi. "Kenapa saya diundang ke sini?" Akhirnya Desi membuka suara. Daniel tersenyum tipis. "Itu pertanyaan bagus. Tapi untuk menjawabnya, saya perlu tahu dulu, kenapa kamu menerima undangan ini?" Desi menunduk. Ia tahu arah pertanyaan itu. Mau tak mau, ia harus bicara jujur. "Saya butuh uang," katanya lirih. "Ibu saya sakit. Saya sudah tidak punya pekerjaan. Saya kepepet."
Daniel mengangguk. Tidak ada ekspresi menghakimi di wajahnya. Banyak orang datang ke titik itu. Desi. Titik di mana hidup memaksa untuk memilih sesuatu yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tapi tidak semua orang jujur soal itu. Terima kasih karena kamu jujur. Desi makin bingung. Ia memutar-mutar ujung dressnya, berusaha menenangkan diri. Dalam hati ia bertanya-tanya, kapan pria ini akan meminta sesuatu. Tapi sejauh ini, yang terjadi justru hanya percakapan biasa. 15 menit berlalu. Daniel tidak mendekat. Ia tidak menyinggung hal-hal bersifat fisik. Ia justru bertanya tentang keluarga Desi, pekerjaan terakhirnya, dan impiannya dulu sebelum hidupnya terhimpit. Aku pernah mimpi jadi penyiar radio, kata Desi akhirnya. Tapi sejak ayah saya meninggal, semua berubah. Saya sibuk bertahan hidup, lupa sama cita-cita. Daniel memperhatikan dengan seksama. Kamu tahu, banyak orang yang kehilangan arah bukan karena salah langkah, tapi karena terlalu banyak beban. Desi tidak tahu kenapa, tapi ia merasa percakapan itu seperti sesi terapi. Ia tidak merasa dihakimi. Bahkan ia mulai merasa nyaman. Setelah hampir 1 jam, Daniel berdiri. Ia membuka dompet dari tas kerja kulitnya, lalu mengeluarkan selembar amplop putih tebal dan menyerahkannya ke Desi. Desi menerimanya dengan tangan gemetar. 10 juta, seperti janji Tari, ucap Daniel. Desi menatapnya. Bingung. Pak, saya belum melakukan apa-apa. Daniel tersenyum tipis. Dan kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Uang itu untukmu. Pulanglah. Temani ibumu. Ini malam yang panjang, tapi bukan untuk dihancurkan dengan sesuatu yang nanti kamu sesali. Desi membeku. Ia tidak bisa menjawab. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia mencoba menahan tangis tapi tak bisa. Sekuat tenaga ia meremas amplop itu di tangannya. Kenapa? Pak? Kenapa Bapak kasih uang ke orang seperti saya, yang bahkan sudah siap jual diri? Daniel menarik napas. Karena saya percaya, setiap orang layak diberi kesempatan kedua. Saya hanya ingin melihat, apakah kamu masih punya keberanian untuk berkata tidak, saat kesempatan berkata ya terbuka lebar. Desi tidak bisa lagi menahan tangis. Air matanya jatuh satu persatu. Ia merasa hancur, tapi entah kenapa, juga lega. Daniel mengantarnya sampai pintu. Sampaikan salam untuk ibumu. Dan kalau kamu mau bicara kapanpun, nomor saya di dalam amplop itu. Desi berjalan keluar kamar dengan kaki lemas. Saat pintu tertutup di belakangnya, ia terisak di depan lift. Orang-orang lalu lalang di lorong. Tapi ia tidak peduli. Tangannya masih memegang amplop itu erat-erat, seperti menggenggam kehormatan yang nyaris ia serahkan malam itu. Ia tidak tahu siapa sebenarnya Daniel. Tapi yang pasti, malam ini ia tidak dihancurkan. Malam ini, ia diselamatkan. Hari itu langit mendung, seakan mencerminkan isi hati Desi yang makin berat. Ia duduk sendirian di kamar kos kecil yang ia sewa dengan sisa uang terakhirnya. Di atas meja, 2 bungkus mie instan dan sebotol air mineral menjadi santapan mewah untuk hari itu. Tubuhnya lelah, pikirannya kalut. Desi tak pernah membayangkan hidupnya akan seberat ini. Ia yang dulu dikenal sebagai siswi berprestasi di SMA desanya, kini terdampar di kota besar tanpa arah yang jelas. Semua pilihan terasa buntu. Ia sudah mencoba melamar kerja ke berbagai tempat, toko, restoran, laundry, tapi tak satu pun yang memanggilnya kembali. Biaya rawat jalan ibunya di rumah sakit terus berjalan. Sementara adiknya Aldi harus tetap sekolah. Ia merasa menjadi tumpuan, tapi kaki tempat ia berpijak sudah retak. Malam itu, Desi memberanikan diri menghubungi Tari, teman lama yang dulu sempat mengajaknya ikut kerja malam. Tar,
Kamu masih kerja di tempat itu? Tari menjawab cepat. Masih. Des. Kenapa? Lo butuh uang. Desi tak langsung menjawab. Matanya memandangi langit-langit kamar. Napasnya berat. Gue nggak punya pilihan lain. Tar. Tari hanya mengirimkan satu alamat dan satu kalimat. Datang jam 8 malam. Dandan rapi. Ya. Klien lo orang penting. Desi duduk termenung lama. Pukul 6 sore. Ia mulai bersiap. Ia mengenakan blus hitam lengan panjang dan celana bahan yang ia pinjam dari tetangganya. Rambutnya dikuncir rapi. Wajahnya diberi sedikit bedak seadanya. Ia bukan ingin terlihat cantik. Ia hanya ingin tampak pantas. Ia tiba di sebuah hotel bintang 4 di kawasan Sudirman. Di lobi, seorang pria berkemeja rapi menyambutnya. Bukan Tari, tapi staf hotel. Desi, ya? Silakan ikut saya. Dengan gugup, Desi mengikuti staf itu menuju lantai 12. Pintu kamar 1205 terbuka otomatis dengan kartu. Di dalam, ruangan itu mewah, beraroma lavender, dan ada satu laki-laki duduk di sofa. Silakan duduk, kata pria itu. Suaranya tenang, tidak berlebihan, tapi penuh wibawa. Wajahnya bersih, mengenakan jam tangan mahal dan pakaian kasual namun elegan. Desi menunduk, duduk pelan di ujung sofa. Nama saya Andika. Desi mengangguk. Saya, Desi. Andika menatap Desi dengan tenang. Tidak ada tatapan aneh. Tidak ada gestur yang menjurus. Desi justru makin gugup. Desi, kamu tahu kenapa kamu di sini? Desi menggenggam kedua tangannya erat. Iya, saya tahu. Andika berdiri, mengambil amplop besar dari meja. Ia menyerahkannya kepada Desi. Isinya 10 juta. Simpan baik-baik. Tapi malam ini kamu tidak perlu lakukan apapun. Setelah ini kamu boleh pulang. Desi terpaku. Matanya membesar. Maksudnya? Andika tersenyum kecil. Saya tidak menyentuh perempuan yang tidak ikhlas. Dan kamu bukan dari dunia ini. Saya tahu kamu terpaksa. Saya hanya ingin memastikan kamu masih bisa kembali. Desi tak tahu harus berkata apa. Air matanya mengalir pelan. Campur aduk. Antara lega dan bingung. Andika menambahkan, besok, saya akan menemuimu lagi. Saya punya satu tawaran. Desi mengangguk. Masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ia pulang malam itu dengan hati tak karuan. Di dalam angkot, ia memegang amplop itu erat-erat. 10 juta. Uang yang tadinya ia pikir akan ia dapat dengan mengorbankan kehormatan, kini ia terima tanpa disentuh sedikit pun. Sesampainya di kos, ia langsung menelpon rumah sakit dan melunasi tunggakan obat ibunya. Tangisnya pecah ketika resepsionis rumah sakit berkata, "Terima kasih, Kakak Desi. Ibu kamu bisa lanjut kontrol besok." Malam itu, Desi tidur dengan bantal basah karena air mata. Bukan karena trauma, tapi karena ia sadar masih ada manusia yang memilih memberi tanpa meminta balasan. Dan itu membuatnya berpikir ulang. Apakah masih ada harapan untuk dirinya? Esok paginya, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Desi, ini Andika. Bisa kita bertemu sore ini di kafe dekat stasiun Manggarai? Aku ingin bicara lebih serius. Desi membaca pesan itu berkali-kali. Ia menarik napas panjang, lalu membalas. Baik, saya akan datang. Desi datang ke kafe yang disebut Andika dalam pesannya. Kafe itu tidak terlalu mewah, tapi cukup nyaman dengan interior kayu dan tanaman gantung di setiap sudut. Ia mengenakan blus krem dan celana jeans panjang, pakaian terbaik yang ia punya. Rambutnya digerai sederhana,
Wajahnya hanya dihiasi bedak tipis. Ia datang lebih awal 15 menit. Duduk di pojok ruangan dekat jendela. Desi menatap lalu lintas padat sore hari. Tangannya terus menggenggam ponsel, menanti balasan pesan yang tidak datang-datang. Hingga akhirnya, seorang pria dengan kemeja biru muda masuk dan langsung mengarah ke mejanya. "Andika, maaf membuatmu menunggu," katanya sambil duduk. Ia langsung memesan 2 minuman, lemon tea dan kopi hitam. Desi mengangguk. "Nggak apa-apa. Saya juga baru datang." Suasana sempat hening beberapa saat. Andika memandangi wajah Desi yang tampak gugup. Lalu ia bicara perlahan, tapi jelas. "Aku ingin jujur soal siapa aku." Desi menegakkan tubuhnya, bersiap mendengar hal yang tidak biasa. Andika melanjutkan, "Aku bukan pelanggan dunia malam. Aku bukan orang iseng yang punya uang lalu buang-buang untuk ngetes orang. Aku pengurus sebuah yayasan sosial. Kami fokus membantu anak-anak perempuan dan perempuan dewasa yang pernah terlibat dalam dunia prostitusi atau hampir terjerumus." Desi terdiam. Matanya membesar. "Jadi, malam itu bagian dari cara kami menjangkau. Tapi aku tidak sedang menjebak siapapun. Aku hanya ingin memastikan, apakah seseorang seperti kamu masih punya tekad untuk balik arah. Dan kamu punya itu, Desi." Desi tercekat. Perasaannya campur aduk, antara malu, bersyukur, dan bingung. "Aku tidak ngerti, kenapa kamu pilih bantu aku?" Andika tersenyum kecil. "Karena kamu bukan seharusnya ada di sana. Aku sudah bertemu banyak perempuan. Tapi saat kamu duduk di sofa malam itu, aku tahu kamu bukan pelaku. Kamu korban keadaan." Desi menunduk. Air matanya mengalir pelan. Ia merasa seperti ditelanjangi tanpa disentuh. Semuanya terbuka. Andika lalu mengeluarkan selembar brosur dari tas kecilnya. Ia menyerahkannya ke Desi. "Ini program pelatihan 3 bulan. Di akhir program, kamu bisa ikut tes untuk jadi staf pelatih atau pengurus lapangan. Kami akan beri pelatihan dasar, tunjangan makan, dan tempat tinggal selama program berlangsung." Desi menatap brosur itu. Isinya jelas. Jadwal, lokasi, dan syarat-syarat. Semua resmi. Tidak ada jebakan. "Kenapa kamu kasih ini ke aku?" "Karena kamu layak dapat kesempatan kedua. Dan kamu tahu rasanya di bawah. Jadi kamu bisa lebih ngerti mereka yang masih di sana." Desi tak langsung jawab. Ia butuh waktu. Ia tahu, ini bukan tawaran biasa. Ini adalah pintu ke arah hidup yang berbeda. Tapi juga pintu ke masa depan yang belum tentu mudah. Beberapa menit kemudian, mereka selesai. Andika meninggalkan kafe lebih dulu, memberikan ruang bagi Desi untuk berpikir. Desi menatap kembali brosur itu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi untuk pertama kalinya sejak datang ke Jakarta, ia merasa punya arah. Malam itu, Desi pulang dan duduk di lantai kamar. Ia menelpon ibunya. "Bu, Desi dapat tawaran kerja. Bukan kerja biasa. Tapi ini bisa jadi awal baru." Ibunya hanya menjawab pelan, "Kalau itu bisa bawa kamu ke jalan yang baik, ambil, nak." Ibu restui. 3 hari kemudian, Desi resmi mendaftar program pelatihan. Ia datang membawa 1 koper kecil dan hati penuh tekad. Langkah pertama telah diambil. Kini waktunya membuktikan bahwa ia tidak akan mundur lagi. Pusat pelatihan yang dimaksud Andika terletak di pinggiran Jakarta, sebuah gedung bekas rumah susun yang telah direnovasi sederhana. Meski fasilitasnya tidak mewah, tempat itu bersih dan tertata. Desi tiba dengan koper kecil dan perasaan campur aduk. Ini bukan rumah, tapi ia berharap bisa menjadikannya titik awal perubahan. Di sana sudah ada beberapa peserta lain, perempuan muda dengan latar belakang berbeda-beda,
Namun satu hal yang sama, mereka semua pernah mengalami keterpurukan. Ada yang mantan pemandu karaoke, korban kawin paksa, bahkan 1-2 yang sebelumnya pernah terlibat jaringan eksploitasi. Pelatih utama, Bu Rika, seorang perempuan tangguh berusia 50-an, membuka sesi pertama dengan lugas. Kalian di sini bukan untuk dikasihani, tapi untuk belajar berdiri sendiri. Siapapun masa lalu kalian, itu sudah lewat. Di sini, kita bicara masa depan. Desi langsung menyukai gaya bicaranya. Tegas tapi tidak menghakimi. Hari-hari pertama diisi dengan pelatihan dasar, etika kerja, komunikasi, perencanaan keuangan sederhana. Desi menyimak dengan serius, mencatat setiap materi. Namun tidak semua berjalan mulus. Beberapa peserta tidak menyukai Desi. Mereka menganggapnya sok suci karena tidak pernah benar-benar bekerja di dunia malam. Suatu malam, saat sedang mencuci piring, 2 peserta mendekatinya. "Desi, kamu pikir kamu lebih baik dari kita?" Desi terdiam, lalu menjawab, "Enggak, aku juga pernah hampir jatuh. Kita semua punya cerita masing-masing." Salah satu dari mereka mendesis, "Tapi kamu tetap beda. Kamu cuma nyaris. Kita udah kelewat nyaris." Desi tidak membalas. Ia memilih diam dan menyelesaikan pekerjaannya. Tapi malam itu ia menangis di kamar. Ia sadar, untuk benar-benar diterima, ia harus membuktikan dirinya bukan lewat kata-kata, tapi tindakan. Hari-hari berikutnya, ia mulai menunjukkan konsistensi. Ia datang paling pagi, membantu petugas dapur, dan selalu menyelesaikan tugas tepat waktu. Bu Rika memperhatikannya. Suatu siang, Bu Rika memanggil Desi secara pribadi. "Desi, kamu punya sikap yang jarang saya lihat. Tahan banting, tapi tetap rendah hati. Kamu pernah kerja sebelumnya?" Desi menggeleng. "Pernah bantu di warung dan rumah sakit, Bu. Tapi belum pernah kerja tetap. Kalau kamu selesai pelatihan ini dengan baik, saya mau rekomendasikan kamu ke program lapangan. Kita butuh orang sepertimu." Desi menunduk, merasa terharu. Tapi ia tahu belum waktunya puas. Jalan masih panjang. Program pelatihan makin intensif. Mereka mulai terjun ke masyarakat, belajar wawancara korban, menyusun laporan kasus, dan menjadi fasilitator di sekolah-sekolah. Di sini, Desi menemukan panggilan hidupnya. Saat berbicara di depan siswa SMP tentang pelecehan dan perlindungan diri, ia merasa seluruh luka masa lalunya berubah jadi kekuatan. Namun cobaan kembali datang. Salah satu peserta pelatihan yang pernah membencinya, Ani, tertangkap basah mencuri barang teman sekamar. Saat ditanya, Ani menuduh Desi menyebarkan kabar bahwa ia tidak layak ikut pelatihan. Desi terkejut. Ia tahu tidak pernah melakukannya. Seluruh peserta dipanggil ke ruang aula. Suasana tegang. Bu Rika berdiri di depan. "Saya tahu siapa yang mulai gosip ini. Tapi saya tidak akan hukum dia. Saya cuma mau kalian semua belajar satu hal. Menyalahkan orang lain tidak akan membuat kita pulih." Desi menatap Ani. Mereka bertatapan sebentar. Lalu Ani menunduk. Usai pertemuan, Ani mendekati Desi di koridor. "Maaf. Aku cuma takut kamu lebih disukai pelatih. Aku malu." Desi tidak menyalahkan. Ia hanya menjawab, "Kalau kamu masih di sini, itu artinya kamu punya kesempatan. Jangan sia-siain." Beberapa minggu kemudian, pelatihan berakhir. Dari 20 peserta, hanya 8 yang lulus penuh. Salah satunya adalah Desi. Ia menerima sertifikat dan undangan untuk mengikuti pelatihan fasilitator lapangan selama 2 minggu ke depan. Malam itu, ia menelepon ibunya dan Aldi. "Bu, kakak lulus. Kakak diterima di program lanjutan."
Ini mungkin awal kerja beneran. Dari seberang telepon, terdengar suara Ishak bahagia. Kakak hebat, kata Aldi. Desi tidak merasa hebat. Ia hanya merasa, akhirnya hidupnya mulai berarti. Setelah menyelesaikan pelatihan dasar, Desi menjalani 2 minggu pelatihan lanjutan sebagai fasilitator lapangan. Program ini menekankan keterampilan komunikasi, pengelolaan emosi, serta manajemen konflik sosial. Tidak hanya teori, peserta juga diturunkan langsung ke lapangan untuk mendampingi kasus-kasus nyata. Di minggu pertama, Desi ditugaskan untuk mendampingi seorang perempuan korban kekerasan rumah tangga bernama Rani, yang baru saja kabur dari suaminya yang pemabuk. Mereka bertemu di sebuah rumah aman yang dikelola yayasan. Rani awalnya sangat tertutup. Ia lebih banyak menunduk, jarang bicara, dan menolak interaksi dengan siapapun. Tapi Desi tidak menyerah. Setiap hari, ia duduk menemani Rani saat makan, menyapanya dengan kalimat ringan, dan tidak pernah memaksa berbicara. Sampai suatu sore, saat hujan deras mengguyur luar rumah, Rani mulai bicara. "Mbak, kamu juga pernah takut kayak aku?" Desi menoleh, lalu mengangguk. "Iya, pernah banget. Mbak kerja di sini dari dulu." Desi tersenyum tipis. "Baru belajar. Tapi aku pernah ada di posisi yang hampir kayak kamu. Bedanya, aku belum sempat jatuh terlalu jauh." Rani menatap Desi lebih lama. Dan sejak saat itu, tembok di antara mereka mulai runtuh. Dalam 3 hari, Rani bersedia ikut sesi konseling. Seminggu kemudian, ia mendaftar program pelatihan keterampilan. Keberhasilan mendampingi Rani membuat nama Desi mulai diperhitungkan di internal yayasan. Ia dipercaya menangani 2 kasus baru, kali ini lebih berat. 1 korban trafficking lintas provinsi dan 1 anak di bawah umur yang dipaksa menikah. Disinilah Desi menyadari, dunia yang ia masuki tidak hanya soal memberi bantuan, tapi juga memikul beban psikologis orang lain. Ia mulai mengalami kelelahan mental. Malam-malamnya dihantui cerita korban. Kadang ia menangis sendiri di kamar. Namun ia tidak menyerah. Desi mulai belajar meditasi ringan, journaling, dan membagi waktu lebih bijak. Ia juga sering berdiskusi dengan senior seperti Bu Rika untuk menjaga batas emosional dalam pekerjaan. Suatu hari, setelah mempresentasikan perkembangan pendampingan di rapat mingguan, Daniel memanggil Desi ke ruangannya. "Kamu sudah jauh berkembang. Jujur, awalnya saya ragu kamu kuat. Tapi sekarang saya lihat sendiri." Desi tersenyum. "Saya juga nggak yakin waktu itu, Pak. Tapi ternyata, kalau kita mau, kita bisa." Daniel membuka map berisi dokumen. "Minggu depan kita buka cabang baru di Jawa Tengah. Kami butuh orang yang bisa pimpin program dari nol. Kamu mau coba?" Desi terdiam. "Saya? Kamu? Tapi ini berat. Kamu harus tinggal di sana minimal 6 bulan. Bangun semuanya dari awal. Tim, jaringan, kepercayaan masyarakat. Nggak ada jaminan mulus." Desi menunduk. Ia berpikir panjang. Ia memikirkan ibunya, Aldi, dan tanggung jawab yang akan ia pikul. Tapi ia juga sadar, ini kesempatan yang mungkin tidak akan datang 2 kali. "Saya butuh 1 malam buat pikirkan, Pak." Daniel mengangguk. "Silakan. Besok pagi kabari saya." Malam itu, Desi berjalan sendirian di taman dekat asrama yayasan. Ia mengingat semua yang telah dilaluinya. Dari kamar hotel yang menyesakan, amplop uang tak terduga, pelatihan yang penuh tekanan, hingga tawa kecil Rani yang mulai bisa menyapa orang. Ia mengambil ponsel dan menelpon ibunya. "Bu, aku dikasih tawaran. Jadi koordinator di cabang baru. Tapi harus keluar kota." Ibunya terdiam sejenak, lalu menjawab, "Kalau kamu yakin ini jalanmu,
Ibu ikhlas. Ibu tahu kamu bisa, Nak. Keesokan paginya, Desi mengetuk pintu ruang kerja Daniel. Saya terima tawarannya, Pak. Saya siap. Daniel tersenyum dan berdiri sambil menjabat tangannya. Selamat datang di medan yang sesungguhnya, Desi. Desi tahu, ini bukan akhir perjuangan, tapi justru awal dari ujian yang lebih besar. Tapi ia tidak gentar. Karena kali ini, ia melangkah bukan untuk kabur dari kenyataan, tapi untuk menjadi bagian dari perubahan. Desi tiba di kota kecil di Jawa Tengah pada suatu pagi yang cerah. Udara di sana lebih segar dibandingkan Jakarta, tapi suasananya jauh lebih sunyi. Ia disambut oleh 2 orang staf Yayasan Pusat yang sudah lebih dulu melakukan survei lokasi. Selamat datang di Purworejo, Mbak Desi, ujar salah satu staf, seorang pria muda bernama Doni. Kita sudah sewa rumah kontrakan yang akan jadi kantor sementara. Desi mengangguk. Ia menaiki mobil tua yang mengantarkannya ke sebuah rumah sederhana bercat putih, 2 kamar, 1 ruang tamu, dan dapur kecil di belakang. Inilah markas barunya. Hari pertama, Desi langsung memulai dengan menyusun daftar kegiatan prioritas, sosialisasi ke kelurahan, bertemu tokoh masyarakat, dan menyusun rencana perekrutan relawan lokal. Ia tahu, untuk bisa membangun kepercayaan, ia harus turun langsung ke masyarakat. Namun tidak semua berjalan lancar. Saat mengunjungi salah satu kantor desa, Desi disambut dengan sikap dingin. Sudah banyak LSM datang ke sini, Mbak. Datang bawa janji, ujung-ujungnya nggak jelas, kata seorang kepala dusun dengan nada skeptis. Desi tidak membalas panjang. Ia hanya berkata, saya tidak akan banyak janji, Pak. Tapi saya minta waktu untuk membuktikan. Beberapa hari berikutnya, Desi mulai berkeliling ke kampung-kampung. Ia menyapa ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian, berbincang dengan pedagang di pasar, dan ikut kegiatan posyandu. Di setiap interaksi, ia memperkenalkan diri dan tujuan yayasan. Lambat laun, beberapa warga mulai mengenalnya. Seorang ibu bernama Bu Sarmi yang memiliki 2 anak perempuan bahkan bersedia mengundang Desi untuk mengisi penyuluhan di rumahnya. Mbak, coba kasih tahu anak-anak di kampung saya soal batasan tubuh dan bahaya pergaulan bebas. Banyak yang mulai pacaran gak jelas, kata Bu Sarmi. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Desi. Ia menyiapkan materi sederhana, bahasa yang mudah dicerna, dan disampaikan dengan gaya santai. Kegiatan itu berjalan sukses. Dari situlah, jaringan Desi mulai terbentuk. Namun tantangan datang dari pihak yang tidak senang dengan keberadaannya. Suatu malam, Desi mendapati pagar rumahnya dicoret-coret dengan tulisan kasar seperti, "Ngapain di sini?" dan "Jangan urus-urus hidup orang." Ia sempat goyah. Tapi ia langsung menghubungi Daniel dan melaporkan insiden tersebut. Daniel berkata, "Desi, ini resiko pekerjaan lapangan. Kalau kamu mau mundur, kami paham. Tapi kalau kamu tetap lanjut, kami dukung sepenuhnya." Desi menjawab tegas, "Saya lanjut. Orang yang nulis itu cuma belum tahu siapa saya." Besoknya, ia mengajak 2 pemuda setempat yang dikenalnya untuk mengecat ulang pagar. Sambil mengecat, ia berkata, "Kalau ada yang gak suka, kasih tahu mereka saya gak akan pergi." Sikap Desi yang tegas tapi tetap ramah mulai menarik simpati warga. Ia mendapat dukungan dari Karang Taruna, dan bahkan beberapa guru sekolah menengah mulai mengundangnya memberi penyuluhan rutin. 6 minggu berlalu. Yayasan resmi membuka kantor cabang kecil di ruang depan rumah kontrakan. Sebuah banner sederhana bertuliskan, "Pusat Konsultasi dan Pelatihan Perempuan Remaja, Yayasan Pelita." Kini, Desi tidak lagi bekerja sendiri. Ia dibantu oleh 3 relawan lokal dan 2 staf magang. Setiap minggu, mereka melayani konsultasi pribadi, menggelar pelatihan dasar keterampilan, dan menyambangi desa-desa baru.
Desi juga sempat kembali ke Jakarta untuk menghadiri forum tahunan yayasan. Di sana, ia mempresentasikan hasil kerja selama 6 minggu. Awalnya saya dianggap asing. Tapi hari ini, warga sendiri yang bantu mengecat kantor kami. Bagi saya, kepercayaan masyarakat lebih mahal dari penghargaan apapun. Forum itu berakhir dengan tepuk tangan. Daniel menemuinya usai acara. "Kamu sudah buktikan, Desi, kamu bisa berdiri sendiri. Saya bangga." Desi tersenyum. Ia tahu, perjalanan masih panjang. Tapi ia juga tahu, ia tidak sedang berjalan sia-sia. 3 bulan berlalu sejak Desi membangun kantor cabang di Purworejo. Program yang ia rintis kini berjalan rutin. Ia merasa sudah mulai menemukan ritme kerja yang stabil. Tapi justru saat semua tampak baik-baik saja, sebuah ujian baru datang. Bukan soal profesional, melainkan urusan hati. Andika, pria yang dulu pertama kali memberinya kesempatan, datang berkunjung ke cabang Purworejo. Tujuannya untuk mengevaluasi perkembangan cabang sekaligus memberi pelatihan tambahan kepada para relawan baru. Desi menyambutnya seperti biasa, profesional. Tapi sejak awal Andika datang, ia merasa suasana tidak sama seperti dulu. Ada ketegangan yang ia sendiri tak bisa jelaskan. Andika tampak berbeda. Lebih sering menatapnya lama, dan setiap kali Desi bicara, pria itu menyimak dengan cara yang lebih dari sekadar kolega. Suatu malam, setelah sesi pelatihan selesai, Andika mengajak Desi makan malam di warung lesehan dekat alun-alun kota. Di tengah obrolan ringan, Andika tiba-tiba bertanya, "Des, kamu pernah kepikiran kenapa dulu aku bantu kamu?" Desi kaget. Ia tidak langsung menjawab. Matanya menatap kosong ke arah lampu jalan. "Awalnya aku kira karena kamu bagian dari tugas. Tapi sekarang, aku mulai sadar, kamu memang beda." Andika tersenyum. "Aku bantu kamu waktu itu, karena aku lihat diriku di kamu. Aku juga pernah jatuh, Des. Bedanya, aku ditolong lebih cepat. Dan saat aku lihat kamu duduk diam di sofa hotel malam itu, aku tahu kamu belum terlambat." Desi mengangguk pelan. Ia tak menyangka Andika juga punya masa lalu yang tidak sempurna. "Aku bantu banyak perempuan di yayasan ini. Tapi baru kali ini aku merasa ingin tahu lebih jauh. Bukan karena tugas." Desi terdiam. Ia paham arah pembicaraan itu. Tapi hatinya masih ragu. "Mas Andika, aku masih belajar berdiri. Aku belum selesai membereskan hidupku." Andika menjawab pelan, "Dan aku nggak minta kamu langsung jawab. Aku cuma ingin jujur." Sejak malam itu, benih perasaan mulai tumbuh. Namun di saat yang bersamaan, kabar tidak sedap mulai terdengar. Seorang mantan peserta yayasan dari Jakarta mengunggah konten video berisi tuduhan bahwa Desi mendapatkan posisinya karena hubungan pribadi dengan Andika. Video itu menyebar cepat di kalangan relawan dan pengurus yayasan. Walaupun tidak disertai bukti kuat, dampaknya terasa. Desi mulai menerima pandangan curiga dari beberapa orang. Suatu pagi, Bu Rika menelepon dari Jakarta. "Desi, saya tahu kamu kuat. Tapi ini harus ditangani cepat. Jangan biarkan tuduhan menggantung." Desi memutuskan untuk menghadapi langsung. Ia mengumpulkan seluruh staf dan relawan di cabang Purworejo untuk menyampaikan klarifikasi. "Saya tahu ada kabar yang beredar. Dan saya ingin bicara jujur. Saya tidak pernah meminta posisi ini. Saya bekerja dari bawah, dari nol. Apapun yang terjadi antara saya dan Pak Andika, itu baru berkembang sekarang. Tapi semua pencapaian saya, murni dari kerja keras saya sendiri." Ruang itu hening. Tak ada yang langsung merespons. Namun perlahan, salah satu staf relawan mengangkat tangan. "Mbak Desi, saya ikut dari awal. Saya lihat sendiri perjuangan Mbak.
Yang bilang begitu, jelas belum kenal siapa Mbak Desi. Tepuk tangan kecil mulai terdengar. Lalu menguat. Desi tak kuasa menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena merasa tidak sendirian. Usai pertemuan, Andika mengirim pesan singkat. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Aku bangga. Desi tahu, jalan ini masih panjang. Tapi satu hal ia yakini sekarang, kejujuran dan ketulusan, walau diuji, tak akan mudah tumbang. Sepekan setelah Desi menyampaikan klarifikasi di hadapan para staf dan relawan, suasana di kantor cabang Purworejo kembali normal. Reputasinya yang sempat terguncang mulai pulih. Ia kembali fokus pada program-program penguatan komunitas perempuan dan pelatihan keterampilan remaja. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu siang, Daniel meneleponnya dengan kabar mengejutkan. Desi, pengurus pusat tertarik mengangkat kamu jadi koordinator nasional bidang lapangan. Itu berarti kamu harus kembali ke Jakarta. Desi terdiam cukup lama di ujung telepon. Pak, saya belum yakin. Saya baru saja bangun kepercayaan di sini. Saya belum selesai di Purworejo. Daniel paham keraguan itu. Kamu nggak harus jawab sekarang. Tapi minggu depan kita ada rapat nasional. Kalau kamu setuju, kita umumkan di sana. Setelah menutup telepon, Desi duduk diam di ruang kerjanya. Kepalanya penuh pertimbangan. Kembali ke Jakarta berarti tanggung jawab lebih besar. Tetapi juga berarti meninggalkan program yang sedang tumbuh di kota kecil ini. Ia curhat kepada Bu Rika melalui pesan. Saya takut kehilangan pijakan. Bu, saya baru merasa berguna di sini. Bu Rika membalas. Des, kadang langkah lebih besar memang terasa menakutkan. Tapi kamu tidak harus meninggalkan apa yang kamu bangun. Kamu bisa bawa semangat itu ke tingkat yang lebih luas. Desi meminta waktu beberapa hari untuk berpikir. Ia berjalan ke beberapa tempat yang dulu ia datangi saat pertama kali tiba di kota itu. Pasar, kantor kelurahan, dan rumah Bu Sarmi. Di setiap tempat itu, ia dikenang bukan sebagai mantan calon pekerja malam, tapi sebagai orang yang membawa perubahan. Suatu malam, Andika datang lagi. Kali ini hanya sebentar, untuk menghadiri rapat singkat internal. Ia menyempatkan waktu makan malam bersama Desi di rumah makan kecil favorit mereka. Dengar-dengar kamu ditawari posisi besar ya? Desi mengangguk pelan. Tapi aku belum jawab. Aku takut kehilangan yang sudah dibangun di sini. Andika menatapnya penuh keyakinan. Desi, kamu bisa jadi apapun yang kamu mau. Dan siapapun kamu nanti, aku tetap akan berdiri di belakang kamu. Nggak semua orang dapat kesempatan seperti ini. Desi mengangguk. Kali ini lebih yakin. Malam itu ia menulis surat pendek kepada seluruh tim Purworejo. Terima kasih untuk semua kebersamaan, dukungan, dan keyakinan kalian. Aku akan melanjutkan perjuangan ini ke tempat yang lebih tinggi. Tapi aku tidak akan pernah benar-benar meninggalkan kalian. Kalian selalu jadi fondasi pertama dalam langkahku. Seminggu kemudian, Desi hadir di Jakarta dalam rapat nasional tahunan yayasan. Saat tiba gilirannya, Daniel mengumumkan, saya perkenalkan koordinator nasional lapangan kita yang baru, Desi. Tepuk tangan menggema di ruangan itu. Desi berdiri di depan mikrofon. Suara bergetar namun mantap. Saya bukan siapa-siapa tanpa kalian yang pernah percaya pada saya. Bahkan ketika saya sendiri tidak percaya pada diri saya. Saya hanya perempuan dari desa yang pernah hampir menyerah. Tapi satu kebaikan kecil bisa mengubah arah hidup. Mari kita terus jadi bagian dari perubahan itu. Semua yang hadir berdiri. Salah satu staf lama menyeka air mata. Di antara kerumunan, Andika berdiri diam, tersenyum bangga. Desi tahu, hidupnya tak lagi sama. Tapi ia juga tahu, ia masih Desi yang dulu.
yang hanya ingin ibunya sehat, adiknya sekolah, dan dirinya berguna untuk orang lain. Bulan berlalu sejak Desi memimpin cabang baru yayasan di Jawa Tengah. Program-program yang ia jalankan mulai menunjukkan hasil. Tingkat partisipasi perempuan dalam pelatihan meningkat, kasus kekerasan rumah tangga mulai bisa tertangani secara preventif, dan sejumlah remaja perempuan berhasil kembali ke bangku sekolah. Desi tidak lagi dicurigai atau diragukan. Justru sekarang, beberapa tokoh masyarakat kerap merekomendasikannya ke forum-forum kabupaten. Beberapa media lokal bahkan menulis artikel tentangnya dengan judul seperti "Dari Masa Kelam ke Cahaya Harapan untuk Perempuan Desa". Meski sibuk, Desi tak pernah absen menghubungi ibu dan Aldi. Ia rutin mengirim uang untuk kebutuhan rumah, dan sesekali memesan makanan online untuk dikirim ke rumah mereka sebagai kejutan kecil. Di sisi lain, hubungan Desi dengan Daniel tetap terjalin baik, meskipun tak seintens dulu. Hingga suatu hari, Daniel datang berkunjung ke cabang yayasan untuk evaluasi tahunan. Kunjungan itu terkesan formal pada awalnya. Mereka meninjau lokasi pelatihan, berdialog dengan staf lokal, dan berdiskusi soal pengembangan program. Namun malam harinya, Daniel mengajak Desi makan malam di sebuah rumah makan tradisional. Ia memesan tempat di pojok ruangan, agar tak terganggu. Desi mengenakan blus putih sederhana dan celana bahan warna gelap. Sementara Daniel tetap seperti biasa, kemeja rapi, jam tangan klasik, dan pembawaannya tenang. Setelah makan, Daniel memulai pembicaraan serius. "Desi, ada hal yang dari dulu ingin saya katakan, tapi saya tunggu waktu yang tepat." Desi menatapnya dengan dahi sedikit berkerut. "Saya tahu masa lalu kamu. Bahkan sebelum kamu ceritakan semuanya, saya sudah tahu sebagian. Tapi itu tidak pernah mengubah pandangan saya tentang siapa kamu sekarang." Desi menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Saya juga tahu bahwa kamu tidak butuh diselamatkan. Kamu sudah menyelamatkan dirimu sendiri. Tapi, kalau kamu mengizinkan, saya ingin menjadi bagian dari hidupmu." Daniel membuka kotak kecil berisi cincin perak sederhana. "Desi, maukah kamu menikah dengan saya?" Desi terdiam. Matanya membesar. Seluruh ruang seakan hening. "Pak, ini terlalu mendadak." Daniel tersenyum. "Saya tidak minta jawaban sekarang. Ambil waktu kamu. Tapi ketahuilah, saya tidak sekadar tertarik pada kamu sebagai pemimpin atau staf yayasan. Saya melihat kamu sebagai perempuan yang kuat, yang pantas mendapatkan masa depan yang utuh." Desi memandang cincin itu, lalu menatap Daniel. Tidak ada janji mewah, tidak ada bunga mawar, tapi ada kejujuran, dan itu lebih berharga dari apapun. 2 minggu setelah pertemuan itu, Desi kembali ke Jakarta untuk menjenguk ibunya. Di tengah percakapan santai, ia berkata pelan, "Bu, Pak Daniel melamar aku." Ibu Desi terdiam, lalu tersenyum lebar. "Kalau hatimu tenang, lanjutkan. Ibu cuma pengen kamu bahagia, Desi." Aldi yang sedang duduk di sudut langsung menimpali, "Tapi kakak tetap kerja di yayasan kan?" Desi tertawa. "Iya, Di. Menikah bukan berarti berhenti bermimpi." Beberapa bulan kemudian, pernikahan sederhana digelar di aula kecil milik yayasan. Dihadiri staf, relawan, dan warga yang pernah dibantu Desi. Tidak mewah, tapi penuh kehangatan. Dalam sambutannya, Desi berkata, "Saya pernah berdiri di titik terendah. Tapi di situ saya belajar melihat orang lain, dan akhirnya melihat diri sendiri. Hari ini saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena saya mau berubah dan dikelilingi oleh orang-orang yang percaya saya bisa." Tepuk tangan bergema. Daniel menggenggam tangannya erat. Di luar aula, hujan turun perlahan. Seolah alam pun ikut memberkati. Desi tahu,
hidup akan tetap penuh tantangan. Tapi sekarang, ia tak lagi sendiri. Ia punya keluarga, masa depan, dan keyakinan bahwa luka bisa sembuh. Dan masa lalu tidak akan pernah lebih kuat dari pilihan yang diambil hari ini. Tamat.